الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Selama bulan Ramadan, Cerita Wulan akan menampilkan kisah-kisah Islami, riwayat-riwayat maupun biografi dari tokoh-tokoh Islam yang tertulis dalam Quran. Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang tertulis dalam Al-Quran, khususnya di surat ke-18 yang diberi nama surat Al-Kahfi, yang menceritakan tentang pemuda yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, juga bersama seekor anjing yang setelah ratusan tahun mereka kemudian dibangunkan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa zaman telah berbeda. Seperti apa kisahnya dan siapakah sebenarnya pemuda-pemuda tersebut? Ikuti saja sampai selesai. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya aku bisa terus bercerita untuk kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut dicantumkan dalam Al-Quran surat ke-18. Surat itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surat ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapatkan perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Raja tersebut adalah seorang raja yang zalim. Selain itu, raja tersebut juga adalah seorang penyembah berhala. Sehingga pemuda-pemuda tersebut hidup di tengah kalangan masyarakat yang juga sama-sama penyembah berhala. Sehingga mengakibatkan pemuda-pemuda tersebut tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu ketika, sang raja mengetahui adanya sekelompok pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Maka sang raja pun memanggil dan memerintahkan untuk menangkap pemuda-pemuda tersebut untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Sang raja yang sangat murka juga mengancam jika mereka tidak mau mengikuti kepercayaan mereka, maka pemuda-pemuda tersebut akan dibunuh. Tapi dengan keteguhan hati mempertahankan akidah yang mereka yakini, Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dan larilah mereka menjauhi dari masyarakat yang menjadi pengikut dari raja yang zalim itu. Ada beberapa perdebatan mengenai jumlah dari pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Namun, yang tertulis dalam buku yang pernah aku baca, mereka itu ada jumlahnya 7 orang. Tapi nggak perlu kita perdebatkan ya. Yang penting di sini adalah kita memetik hikmah dari kisah yang aku ceritakan. Dan nama 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah
selama 309 tahun adalah bernama Maxlimina, Yamlika, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus, dan Tamlika. Sedangkan anjing yang bersama ketujuh pemuda tersebut bernama Kitmir. Ketujuh pemuda beriman itu melarikan diri dari kerajaan yang memfitnah mereka. Dan raja yang jahat itu kemudian memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka untuk dibunuh. Namun mereka akhirnya bertemu dengan sebuah gua, kemudian mereka bersembunyi di dalam gua tersebut. Kisah tersebut antara lain bersumber dari surat Al-Kahfi ayat 10 yang terjemahannya adalah, "Ingatlah, tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Ashabul Kahfi beserta anjing Kitmir mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dignayus, karena mereka menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan mereka petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka tertidur selama bertahun-tahun lamanya di dalam gua tersebut. Kisah ini ditemukan sumbernya pada surat Al-Kahfi ayat ke-11 yang terjemahannya berbunyi, "Maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu." Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dan dengan cara ini mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Dan sekali lagi, berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu masih menjadi perdebatan di antara dua kelompok. Dalam Ashabul Kahfi sendiri, ketika telah bangun sebagaimana dituliskan pada surat Al-Kahfi ayat ke-12, yang terjemahannya berarti, "Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat perkiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua tersebut." Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena Allah berkehendak demikian dalam rangka menyelamatkan iman dan jiwa mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dikyanus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Dan mereka terbangun ketika sang raja beserta masyarakat yang hidup di zaman itu sudah dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Kesengajaan itu dapat ditemukan pada ayat ke-13 surat Al-Kahfi yang terjemahannya sebagai berikut.
Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenar-sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri tauladan dari generasi ke generasi. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran yang sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal salih dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Diceritakan ketika mereka ditanyai oleh raja yang kejam itu, mereka kemudian berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata demikian. Para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rojib, yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang anjing yang bernama Kitmir yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi kemudian memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran tentara raja yang zalim itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut sehingga mereka tertidur dalam waktu lama. Oleh sebab itu, raja yang zalim itu dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang salih. Dalam surat Al-Kahfi ayat 12. Yang terjemahannya adalah, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Mereka terbangun karena merasa lapar. Dan rasa lapar itulah yang membuat akhirnya mereka keluar dari gua dan mencari makanan di sekitar gua tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa kondisi di luar gua dan masyarakat yang berada di luar gua adalah orang-orang yang berbeda dengan yang mereka kenal atau mereka temui sebelum mereka memasuki gua. Dan semakin terkejutlah mereka ketika mengetahui kenyataan bahwa mereka telah tertidur selama ratusan tahun. Padahal mereka hanya merasakan mereka tertidur hanya dalam waktu sekejap, yaitu 1 malam saja. Kisah ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan manusia dan menghidupkan kembali manusia atas kehendaknya, sehingga membuat kita menjadi yakin bahwa suatu saat nanti kita pun dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Demikianlah sekelumit kisah tentang para pemuda yang diberi nama sebagai Ashabul Kahfi. Yang diceritakan kisah ini terjadi sebelum ratusan tahun sebelum kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Hikmah yang bisa diambil dalam kisah ini adalah bahwa kita harus mempertahankan apa yang menjadi keyakinan kita, akidah kita. Apapun
yang terjadi kepada diri kita. Jangan mau untuk menukarkan akidah kita baik oleh kekuasaan, jabatan, harta benda, atau apapun. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini. Juga bisa diambil hikmah bahwa Allah tidak pernah memilih-milih makhluk mana atau makhluk apa yang akan Ia selamatkan atau yang akan Ia masukkan ke dalam surga. Ketika Allah menciptakan seekor anjing dan kemudian Ia kelak akan memasukkannya ke dalam surga, itu karena Allah yang menghendakinya. Sehingga kita sebagai sesama makhluk Allah tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang terhadap makhluk Allah lainnya, walaupun mereka memiliki derajat yang tidak sama dengan kita, atau bisa dikatakan lebih rendah kemuliaannya dari kita. Kita hidup di dunia sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan Allah, sebagai perpanjangan tangan Allah untuk memberikan rahmat kepada seluruh makhluk, apapun makhluknya. Tidak semena-mena terhadap makhluk apapun, termasuk hewan dan tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di yaumul kiamah kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami edisi spesial Ramadan cerita wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث